Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nersaldi Yusuf, perawat luka, stoma, dan kontinens. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik kantong stoma dan aksesorisnya. Pasien yang hidup dengan stoma biasa juga disebut ostomet. Ada berbagai jenis istilah ostoma berdasarkan jenis tindakan operasinya. Stoma yang dibuat dari usus besar disebut kolostomi. Stoma yang dibuat dari usus halus disebut ileostomi. Sedangkan stoma yang dibuat dari ureter itu disebut urostomi. Nah, dalam menjalani kehidupan, ostomet tentunya akan menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah bagaimana mengganti kantong stoma. Untuk itu, perlu pemahaman yang baik terkait kantong stoma dan aksesorisnya. Pertama, mari kita membahas kantong stoma atau stoma bag. Saat ini tersedia berbagai jenis kantong stoma dengan berbagai variasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ostomet. Harga kadang memang menjadi pertimbangan pertama dalam memilih kantong. Kantong yang murah seperti kantong plastik gula pasir akan sangat berisiko menimbulkan kerusakan di sekitar kulit stoma yang tentunya akan berujung pada mahalnya biaya perawatan. Murah di awal, berdampak mahal di akhir. Yang pertama, jenis kantong stoma yang pertama adalah kantong stoma one piece. Dikatakan kantong stoma one piece karena jenis kantong ini hanya memiliki satu bagian utuh yang tidak terpisah. Nah, untuk kantong stoma one piece berdasarkan ujung kantongnya, jadi ujung kantongnya ini ada dua, ada yang enclosed seperti ini, tertutup. Kemudian ada yang satu, ini jenis drainable atau terbuka. Jenis drainable atau terbuka memungkinkan evakuasi feses keluar lewat pembuangan ini. Untuk kantong stoma yang tertutup, ini biasanya diganti bila sudah terisi penuh. Sehingga ini tidak tahan lama, mungkin 1-2 hari ini sudah harus diganti. Berbeda dengan kantong stoma yang terbuka, ini cukup bisa bertahan lama karena memungkinkan pengosongan kantong stoma. Masih tentang kantong stoma one piece. Nah, kantong stoma one piece itu terbagi lagi atas kantong stoma transparan dan opak. Bedanya di mana? Mari kita lihat. Kalau kita lihat dari tampilan depan, ini adalah kantong stoma yang transparan. Transparan artinya tembus pandang. Kemudian kantong stoma yang kedua adalah opak. Ini tidak tembus pandang. Untuk kantong stoma yang transparan, ini cocok digunakan untuk pasien yang baru menjalani operasi karena memungkinkan observasi langsung kondisi stoma dan kulit sekitar stoma. Sedangkan untuk kantong stoma yang opak, ini tepat digunakan untuk pasien yang sudah melakukan aktivitas harian, baik di rumah maupun di tempat kerja. Berikutnya, kita membahas kantong stoma jenis kedua, yaitu two-piece. Oke, kantong ini cukup unik karena memiliki dua bagian, ya. Jadi dikatakan kantong stoma two-piece karena kantong stoma ini memiliki dua bagian terpisah. Bagian pertama disebut base plate. Base plate inilah yang ditempelkan langsung di dinding perut, ya. Seperti ini. Jadi ini adalah base plate yang ditempelkan langsung di dinding perut. Sedangkan bagian yang kedua ini disebut kantong stoma. Bagian kedua inilah yang disambungkan base plate dengan kantong stoma. Ini kita sambung sampai bunyi klik. Oke, ini sudah bersambung sampai bunyi klik. Ini sudah kuat, ya. Jadi kantong stoma two-piece ini sama. Dia juga ada bagian yang terbuka dan dia juga ada bagian yang tertutup. Jadi ini kantong stoma two-piece, ini dia enclosed, tertutup. Sedangkan yang ini yang saya pasang, nah ini kantong stoma two-piece tapi dia model terbuka. Saya coba sandingkan, ini yang terbuka, ini yang tertutup. Nah,
Keunggulannya kantong stoma yang two piece ini bisa digunakan cukup lama karena dia merekat dengan sangat baik. Oke. Berikutnya kita bahas aksesoris kantong stoma. Ya, alhamdulillah aksesoris kantong stoma saat ini sudah banyak tersedia. Aksesoris pertama adalah mistar. Ya, ini ada mistar stoma. Ya, jadi ini merupakan alat bantu kita untuk mengukur diameter stoma. Ya, saya coba buka. Ya, kita latihan. Ini menjadi alat bantu kita untuk mengukur diameter stoma. Tentunya ini sangat kecil. Kemudian ini juga masih kecil. Ya. Kemudian kalau kita ke sini tentunya sangat besar. Jadi ini mistar ini merupakan alat bantu kita untuk melihat stoma yang tepat. Nah, kita lihat di sini ini cukup tepat, pas, matching. Kita lihat di sini ini 35 mm. Nah, angka inilah yang kita sampaikan ke pasien dan keluarga bahwa ukuran stoma Anda 35 mm. Selain mistar, biasanya di sisi belakang daripada kantong stoma itu sudah ada mistar juga, ya. Seperti ini, saya coba buka, ya. Ini di sini sudah ada mistar untuk alat bantu. Oke. Nah, ini sudah ada mistar. Tinggal kita letakkan di atas stoma. Kemudian kita lihat marginnya, ini 35 mm. Nah, kemudian kita rekatkan dan kita gunting sesuai dengan ukuran stoma. Kemudian yang kedua adalah penjepit, ya, penjepit atau klem untuk menutup ujung kantong stoma yang drainable, ya. Kalau yang enclosed ini kan tidak perlu ditutup karena sudah tertutup. Berbeda dengan yang drainable, ini mesti kita klem atau kita kancing, ya. Sebaiknya sebelum pemasangan ini kita sudah kancing, ya. Sampai bunyi klik, ini kancingnya sudah terpasang. Kemudian yang ketiga, aksesoris ketiga adalah karbon. Karbon biasanya sudah disematkan di dalam kantong stoma. Mungkin di dalam kamera tidak begitu nampak, tapi di sini ada bundar, ya, warna hitam. Ini adalah karbon, ya. Sama di sini, ini juga ada karbon. Karbon ini fungsinya untuk mengontrol bau, ya, dari kantong stoma. Aksesoris lainnya terkait dengan dinding abdomen sekitar stoma. Nah, ini cukup banyak juga aksesoris yang terkait dinding abdomen. Yang pertama ada namanya protective barrier, ya. Jadi ini protective barrier, ini seperti mungkin kapas alkohol, ya. Tapi bukan alkohol, ini untuk kita swab di kulit sekitar stoma sebagai pelindung. Kedua, seal yang berfungsi untuk menutupi kulit area stoma yang iritasi. Jadi kita bisa gunting sesuai dengan besarnya iritasi pada kulit sekitar stoma, ya. Ada berbagai jenis seal, ada yang bentuk lembaran, ya. Ada pada dasarnya dia berbasis hidrokoloid, ya. Ini tinggal kita gunting sesuai dengan luas iritasi pada kulit. Biasa juga ada pasien kulit sekitar stomanya itu tidak memungkinkan kantong stoma untuk merekat langsung ke dinding abdomen, maka kita bisa menggunakan lagi seal tambahan. Baru ini yang kita tempelkan di atas seal. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah sabuk, ya. Sabuk ini biasanya aksesoris tambahan untuk kantong stoma yang two piece. Jadi di sini ada dua lubang untuk memasangkan sabuk, ya. Jadi untuk mengancingkan sabuk ini ada lubang yang kita pasangkan, ya. Saya coba praktekkan. Yang pertama saya pasang dulu stomanya sampai bunyi klik. Oke. Kemudian kita pasang sabuk. Oke, kita pasang di sini. Oke. Kemudian sabuk ini juga bisa diatur ukurannya, ya, sesuai dengan lingkar perut kita atau lingkar abdomen. Oke, ini.
Jadi sabuk ini untuk memastikan dia betul-betul merekat. Ini sangat cocok untuk ostomed yang sangat aktif, misalnya atlet yang ikut lomba lari, sepeda, atau aktivitas apapun. Itulah tadi penjelasan singkat terkait kantong stoma dan aksesoris-aksesorisnya. Kantong stoma dapat diperoleh di apotik atau toko-toko alat kesehatan di kota Anda. Namun, bila ada masalah, dapat juga coba mencari perawat stoma terdekat di kota Anda. Caranya bisa cek di Google perawat stoma atau perawat ETN. Selain itu, ada juga organisasi yang penting untuk Anda ketahui, seperti INWOKNA yang merupakan Asosiasi Perawat Stoma Indonesia. Ada juga Yayasan Kanker dan Indonesian Ostomed Association yang banyak membantu ostomed. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.